Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa pada mata kuliah Hukum Internasional ya. Hari ini kita baru saja memasuki kuliah yang perdana ya, yang pertama. Nah, seperti biasanya dalam perkuliahan pertama itu kita baru membahas dasar-dasar daripada hukum internasional ya. Nah, dasar-dasarnya di sini tentu saja menyangkut peristilahan dan pengertiannya. Nah, hukum internasional yang kita kenal sekarang ini itu sudah mengalami perkembangan yang cukup lama ya, selama ratusan tahun. Bahkan istilah hukum internasional yang kita gunakan saat ini itu tidaklah muncul begitu saja ya. Itu sudah mengalami evolusi atau perkembangan yang sangat panjang ya, yang sangat panjang. Bahkan bisa kita telusuri jauh ke belakang sampai ke zaman Kekaisaran Romawi ya. Nah, sebelum lahirnya istilah hukum internasional itu kita mengenal istilah-istilah lain ya, yang bisa kita katakan sebagai cikal bakal daripada hukum internasional yang kita kenal sekarang ini. Misalnya kita mengenal istilah ius gentium ya, ius gentium atau hukum bangsa-bangsa ya, hukum bangsa-bangsa. Ius gentium ini merupakan istilah yang berlangsung ya, di zaman Kekaisaran Romawi ya, Kekaisaran Romawi. Memang bisa dikatakan zaman Romawi itu hukum internasional itu belum begitu berkembang ya, karena hampir seluruh daratan Eropa itu dikuasai oleh Kekaisaran Romawi ya, sehingga memang semua berada di bawah Imperium Romawi, semua berada di bawah kekuasaan Romawi, maka tidak diperlukan apa yang dinamakan hukum internasional ya, atau hukum antar bangsa. Tetapi tetap saja Romawi itu meninggalkan perkembangan penting ya, meninggalkan warisan penting terhadap hukum internasional ya, yaitu pada zaman itu berlaku istilah yang tadi kita sebutkan, yaitu ius gentium atau hukum bangsa-bangsa. Nah, tentu saja hukum bangsa-bangsa ini belumlah seperti HI yang kita kenal sekarang ini. Hukum bangsa-bangsa waktu itu atau ius gentium waktu itu masih terbatas sekali ya ruang lingkupnya. Adapun yang dimaksud dengan ius gentium itu adalah keseluruhan aturan, keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi. Nah, jadi antara orang Romawi dengan di luar orang Romawi, dan antara orang bukan Romawi satu sama lain ya. Jadi di samping mengatur hubungan antara orang Romawi dengan bukan orang Romawi dan bukan orang Romawi satu sama lain. Nah, ini mengandung karakter seperti HI yang sekarang ya. Kita mengatur antara hubungan antara orang Romawi dengan luar orang Romawi, dan mengatur hubungan bukan orang Romawi satu sama lain ya. Jadi ada karakter HI-nya di sini ya, seperti itu. Adapun hubungan antara orang Romawi satu sama lain ya, antara orang Romawi dengan orang Romawi, nah itu internal orang Romawi itu diatur dalam ius sivil namanya.
ius civil. Nah, jadi ada ius gentium yang berbau-bau internasional dan ius civil. Nah, ini untuk orang-orang khusus, untuk orang-orang Romawinya itu sendiri, ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam perkembangan berikutnya, ya, seiring dengan bermunculannya negara-negara merdeka, tumbuhnya negara-negara merdeka, berdirinya negara-negara merdeka di Eropa, itu sekitar abad ke-15 dan ke-16. Nah, muncul lagi perkembangan baru. Ya, muncul istilah baru di samping ius gentium, muncul lagi istilah ius intergentes. Ya. Ius intergentes. Nah, ini merupakan istilah yang muncul di Eropa, ya, sekitar abad ke-15 dan ke-16, seiring dengan banyak bermunculannya, ya, banyak berdirinya, banyak bertumbuhnya negara-negara baru di Eropa pada abad ke-15 dan 16 tersebut. Ya. Nah, ius intergentes ini, kalau kita artikan itu adalah law of interstate, ya, atau hukum antar negara. Nah, jadi memang yang diatur di sini, ya, itu didominasi oleh hubungan antar negara, ya. Nah, ini sejalan dengan yang saya bilang tadi, ya. Abad tersebut itu banyak bertumbuh, ya, banyak bermunculan negara-negara baru, ya. Makanya istilahnya menjadi law of interstate, ius intergentes, hukum antar negara. Jadi memang ini khusus untuk mengatur hubungan antar negara. Jadi memang waktu itu subjek, ya, aktor daripada HI itu memang baru negara-negara saja, ya, seperti itu. Makanya disebut hukum antar negara. Subjek utamanya baru negara saja, ya, belum bermunculan subjek-subjek yang lain. Itu yang terjadi di abad ke-15 dan ke-16, ya. Nah, apalagi dengan semakin mundurnya kekaisaran Romawi yang akhirnya berujung dengan runtuhnya imperium, ya, atau kekaisaran Romawi itu pada tahun 1648. Tahun 1648 ini menandakan munculnya yang disebut dengan Perjanjian Westphalia, ya. Perjanjian Westphalia. Nah, nanti bisa saudara baca itu, ya, di buku Profesor Mokhtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, ya. Perjanjian Westphalia. Nah, perjanjian ini dibuat, ya, oleh negara-negara di Eropa dan mengakhiri perang 30 tahun. Ya. Perang selama 30 tahun. 30 years wars. Ya. 30 years war yang terjadi di Eropa. Sekaligus juga perjanjian ini mengakhiri keberadaan kekaisaran Romawi, ya. Nah, jadi runtuhlah itu kekaisaran Romawi, ya, atau Imperium Romawi melalui perjanjian Westphalia ini. Nah, dampaknya tentu saja dengan lepasnya jajahan-jajahan Romawi, maka jajahan tersebut kembali menjadi negara-negara yang berdiri bebas, ya. Jajahan tersebut kemudian mendirikan atau berubah menjadi negara yang mandiri, yang merdeka dan berdaulat. Nah, ini semakin juga menimbulkan, ya, negara-negara baru di Eropa, ya. Nah, munculnya banyak sekali negara-negara baru ini tentu saja memerlukan suatu aturan untuk mengatur, ya, hubungan antar negara-negara tersebut, ya. Nah, dengan perkataan lain, ya,
dengan munculnya banyak negara-negara baru ini, terlebih setelah hancurnya Kekaisaran Romawi, maka tentu saja banyak terjadi kerjasama-kerjasama, banyak dilakukan hubungan-hubungan antara negara-negara tersebut, ya. Sehingga untuk menjaga ketertiban hubungan tersebut, ya, maka dibutuhkan suatu aturan hukum. Itu yang disebut dengan hukum antar negara, ya. Yang kalau sekarang zaman modern ini kita menyebutnya hukum internasional, ya. Tapi waktu itu pada abad ke-15, 16, 17 itu masih lebih banyak menggunakan istilah yang tadi yang saya katakan itu, ius inter gentes atau hukum antar negara. Nah, kemudian dunia berkembang lagi, masyarakat internasional itu semakin bertumbuh lagi, maka HI pun semakin berkembang, ya. Yang hal penting yang menandakan perkembangan HI ini, ya, di era berikutnya, setelah era ius inter gentes, ya, atau hukum antar negara, ya, yaitu berkembangnya aktor-aktor baru di dalam masyarakat internasional, yaitu aktor-aktor yang bukan negara, ya, yang bukan negara. Nah, ini juga kita sebut juga dengan subjek bukan negara, subjek non negara, aktor-aktor yang di luar negara, ya. Nah, misalnya setelah Perang Dunia Pertama, ya, muncul tuh aktor baru yang bukan negara, ya, yang kita sebut dengan Liga Bangsa-Bangsa, LBB, ya, beserta dengan alat perlengkapannya. Nah, ini merupakan perkembangan baru, ya. Yaitu eksisnya subjek yang bukan atau non negara, ya, seperti itu. Nah, kemudian berkembang lagi, ya, muncul juga berbagai organisasi internasional lain, ya. LBB kemudian digantikan oleh PBB, ya. Muncul kemudian organisasi buruh sedunia, muncul WHO, ya, organisasi kesehatan dunia, dan sebagainya. Nah, munculnya berbagai aktor yang baru ini, selain negara ini, telah menimbulkan perkembangan baru dalam hukum internasional, ya. Sehingga pengaturan di dalam hukum internasional itu juga semakin kompleks, semakin luas ruang lingkupnya, ya, seperti itu. Nah, waktu itu pun sudah berkembang juga istilah yang lain, ya, selain tadi ius inter gentes, ya, yaitu istilah international law, ya, atau hukum internasional. Nah, inilah yang istilah yang sekarang ini lebih banyak dipakai, ya. Sebenarnya istilah ini sudah diperkenalkan di abad ke-18, ya, tahun 1700-an. Tahun 1700-an ini istilah international law ini sudah diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Jeremy Bentham, ya. Jeremy Bentham, dan ternyata istilah ini yang dianggap memenuhi atau lebih cocok dengan keadaan faktual, ya, keadaan real yang terjadi di masyarakat internasional dewasa ini. Atau dengan perkataan lain, istilah hukum internasional, ya, atau internasional lebih mencerminkan keadaan
masyarakat internasional sekarang ini ya, yang tidak hanya dihuni oleh negara-negara saja. Nah, negara-negara itu memang tetap subjek utama, ya, aktor utama daripada hukum internasional. Tapi di samping negara juga muncul subjek-subjek lain yang bukan negara yang tadi kita sebutkan, ya, yaitu munculnya organisasi-organisasi internasional seperti PBB, ILO, ya, International Labour Organization, Organisasi Buruh Sedunia, WHO, dan sebagainya. Nah, sehingga pada akhirnya istilah hukum internasional inilah yang lebih populer digunakan dewasa ini, yang alasannya karena lebih mencerminkan kondisi terbaru daripada dunia saat ini, ya, seperti itu. Nah, itu atau international law atau hukum internasional, ya. Tadi dikatakan bahwa di samping subjek negara juga muncul subjek-subjek lain yang non negara seperti organisasi internasional. Nah, dalam perkembangan berikutnya lagi, ya, terutama setelah Perang Dunia Kedua, muncul juga fenomena baru, ya, di mana subjek individu, ya, ya, dalam hal ini terutama mereka yang dipandang bertanggung jawab, ya, dalam Perang Dunia Kedua, ya. Bertanggung jawab di sini mereka itu dicap sebagai orang-orang yang melakukan kejahatan dalam Perang Dunia Kedua, ya, melakukan kejahatan perang. Mereka ini harus bertanggung jawab secara pribadi, harus bertanggung jawab secara individu terhadap perbuatannya tersebut, ya, melakukan kejahatan perang. Sehingga setelah Perang Dunia Kedua ini negara-negara yang menang perang, ya, negara-negara yang menang perang, terutama Amerika dan sekutunya, itu membentuk sebuah peradilan internasional, ya, yang khusus didirikan untuk mengadili orang perorangan yang tadi itu, ya, yang dituduh melakukan kejahatan perang, ya. Bahkan tidak hanya kejahatan perang, ya, juga kejahatan terhadap kemanusiaan, ya, yang terjadi semasa Perang Dunia Kedua itu, ya, tahun 1940-an itu, Perang Dunia Kedua itu, ya. Nah, dibentuk itu pengadilan khusus yang mengadili mereka itu. Nah, ini yang disebut dengan peradilan Nuremberg di Jerman dan peradilan Tokyo. Nah, hal yang penting bagi perkembangan HI di sini, ya, bahwa ada kalanya individu itu harus bertanggung jawab secara pribadi, ya. Jadi individu ini tidak bisa lagi berlindung di belakang negaranya, tidak bisa lagi minta tolong kepada negaranya, dia harus tanggung jawab secara pribadi di hadapan sebuah pengadilan internasional, ya. Nah, individu ini, ya, individu yang seperti ini merupakan individu-individu yang dibebani hak dan kewajiban menurut hukum internasional, ya. Individu yang dibebani hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Nah,
Oleh sebab itu, individu-individu yang semacam ini juga dianggap sebagai subjek hukum internasional ya. Jadi muncul lagi subjek baru ya. Di samping negara, di samping organisasi internasional juga muncul individu. Tapi ingat ya, tidak semua individu. Hanya individu-individu tertentu ya. Kalau seperti kita kini bukan ya. Kita bukan termasuk individu yang menjadi subjek HI ya. Yang individu yang menjadi subjek HI hanyalah individu-individu yang dibebani hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Lebih spesifik lagi, ya, individu-individu yang dituduh melakukan kejahatan-kejahatan internasional. Ya. Kejahatan internasional di sini macam-macam ya, seperti yang tadi itu. Ya. Di masa Perang Dunia Kedua itu, para panglima perang Jerman dan Jepang itu dituduh telah melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan terhadap perdamaian. Ya. Crime against peace, crime against humanity, crime against war. Ya. Nah, jadi itu ya perkembangan daripada hukum internasional dari masa ke masa ya. Dari zaman Kekaisaran Romawi ya yang belum begitu berkembang, kemudian di zaman atau di abad ke-15, 16, 17 ya yang tadi dikatakan bermunculan negara-negara baru ya sehingga menimbulkan perkembangan baru juga terhadap hukum internasional ya. Yang waktu itu istilahnya masih ius inter gentes. Nah, pada masa ini HI itu semakin penting ya peranannya, bertumbuh pesat, semakin dianggap penting untuk mengatur hubungan-hubungan antar negara ya. Sampai akhirnya di masa berikutnya ya di masa kini bermunculan aktor-aktor baru yang bukan negara ya. Seperti organisasi internasional dan individu-individu ya, yang dalam hal ini istilah international law atau hukum internasional yang diperkenalkan oleh Jeremy Bentham itu lebih cocok ya, lebih sesuai dengan kondisi-kondisi yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Nah, oleh karena itulah dalam hukum internasional modern ya, yang pengertiannya dikemukakan oleh para pakar ya, itu memasukkan subjek-subjek lain ya, yang bukan negara, yang non negara ya, di samping negara. Kalau kita lihat definisi kalau kita melihat definisi atau pengertian yang dikemukakan oleh Mokhtar Kusumatmadja ya, Profesor Mokhtar Kusumatmadja, kemudian Profesor Starke, nah itu semua merupakan definisi HI yang modern ya, yang di dalam definisi itu juga memasukkan subjek-subjek di luar negara ya, seperti organisasi internasional dan individu ya. Baik ya, kita kutip misalnya pendapat profesor dari negara kita sendiri ya, Profesor Mokhtar Kusumatmadja. Menurut Profesor Mokhtar Kusumatmadja, hukum internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah ya, dan asas-asas yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan yang melintasi batas negara. Nah, jadi dalam hukum internasional itu ada hubungan lintas batas negara.
Ada persoalan-persoalan yang melintasi batas negara, ya. Jadi saya ulangi lagi ya, kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan yang melintasi batas negara antara antara negara dengan negara, ya. Negara dengan negara. Nah, ini negara tetap menjadi subjek yang paling utama ya dalam HI, negara dengan negara. Kemudian, nah itu yang pertama antara negara dengan negara ya. Yang kedua antara negara dengan subjek bukan negara. Nah, antara negara dengan subjek bukan negara. Nah, itu juga bisa terjadi hubungan ya. Bisa terjadi hubungan. Misalnya apa itu? Hubungan antara negara dengan subjek bukan negara. Nah, ini di masa sekarang ini, terutama di masa pandemi ini, bisa kita berikan contohnya misalnya Badan Kesehatan Dunia ya atau WHO itu belum lama ini melakukan inspeksi, ya, melakukan penyelidikan ke Cina, terutama ke wilayah Cina yang dianggap sebagai awal mula munculnya virus COVID-19 ya, yaitu di kota Wuhan, provinsi Hubei, Cina. Nah, itu WHO minta izin kepada Cina untuk masuk ke dalam Wuhan ya, untuk menyelidiki asal mula timbulnya virus COVID ini ya, virus COVID ini. Nah, hasil penyelidikan tersebut itu menyebutkan antara lain bahwa virus ini muncul itu ya, antara terutama di pasar-pasar yang menjual hewan-hewan liar ya, itu diduga ya, virus ini muncul di pasar-pasar yang menjual hewan-hewan liar. Itu kesimpulan sementara dari WHO. Nah, ini merupakan contoh konkret daripada hubungan antara negara dengan subjek bukan negara. Dalam hal ini Cina dengan WHO ya. Nah, ini merupakan hubungan antara negara dengan organisasi internasional. Nah, ini contoh yang kekinian ya, menyangkut hubungan antara negara dengan subjek bukan negara ya. Kalau tadi yang pertama hubungan antara negara dengan negara, nah itu sangat banyak sekali lah ya, yang bisa kita ambil contoh ya. Misalnya belum lama ini Perdana Menteri Malaysia datang ke Indonesia ya, bertemu Presiden Indonesia, kemudian mereka melakukan kerjasama ya. Nah, ini contoh hubungan antara Malaysia dengan Indonesia, negara dengan negara. Oke, itu ya. Ini tadi yang pertama hubungan antara negara dengan negara, yang kedua hubungan antara subjek negara dengan subjek bukan negara, dan yang ketiga adalah hubungan antara subjek bukan negara satu sama lain. Ya, subjek bukan negara satu sama lain. Nah, jadi di sini yang berhubungan adalah subjeknya bukan negara semuanya. Hubungan antara subjek bukan negara dengan subjek bukan negara. Nah, itu apa misalnya ya? Ini bisa saja terjadi misalnya hubungan antara ASEAN ya, dengan PBB, atau ASEAN dengan Uni Eropa. Nah, ini merupakan hubungan yang terjadi antara subjek bukan negara ya. Subjek bukan negara dengan subjek bukan negara. Itulah ya salah satu pengertian HI yang modern ya, yang melibatkan subjek-subjek yang bukan negara, di samping juga subjek negara yang masih menjadi subjek utama daripada hukum internasional. Nah, kenapa negara dikatakan sebagai subjek utama? Nah, itu karena negara memiliki kedaulatan. Ya.
negara memiliki kedaulatan. Nah, kedaulatan ini merupakan unsur esensial daripada negara yang memang sudah diakui sejak ratusan tahun yang lalu, seperti itu. Kedaulatan atau sovereign. Ya. Di samping itu, organisasi internasional pun, ya, seperti PBB, itu beranggotakan negara-negara juga, ya, seperti itu. Jadi PBB itu dia bisa bekerja, dia bisa beroperasi, dia bisa eksis, dia bisa mengatur perdamaian dunia itu karena atas izin anggota-anggotanya juga, ya, di mana anggotanya itu adalah negara-negara juga. Ya. Nah, itulah negara dikatakan sebagai subjek utama daripada HI hingga sekarang ini. Nah, masalah-masalah HI itu sangat luas, ya. Masalah-masalah atau persoalan yang diatur hukum internasional itu sangat luas. Ya. Itu meliputi berbagai hal, ya, seperti masalah batas wilayah, ya, perbatasan wilayah, menyangkut laut, ya, perairan, nah itu juga diatur di HI, ya, menyangkut wilayah udara juga ada pengaturannya di HI, bahkan sampai ke ruang angkasa, ya, ke ruang angkasa, menyangkut penyelesaian sengketa antar negara itu juga HI, ya, kemudian menyangkut perjanjian internasional juga diatur di HI, ya, kemudian menyangkut masalah hak asasi manusia itu juga diatur di HI, menyangkut lingkungan hidup, ya, HI juga mengatur itu lingkungan hidup, kemudian juga menyangkut masalah pertahanan, ya, penentuan nasib sendiri dan sebagainya itu. Jadi HI itu mengatur sangat banyak sekali, ya, persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat internasional, ya. Yang tadi saya sebutkan itu baru sebagian, ya, juga sehingga masih juga banyak yang lain-lain, ya, yang nanti saudara bisa cari itu di buku-buku yang ada tentang masalah-masalah yang diatur dalam HI, ya. Nah, perkembangan terbaru sekarang bahkan HI itu juga sudah semakin meluas, ya, objek pengaturannya. Masalah-masalah yang biasanya kita kenal sebagai masalah dalam negeri, ya, masalah yang kita kenal sebagai urusan internal sebuah negara, urusan intern negara, itu juga sekarang sudah mulai ditarik menjadi masalah-masalah HI. Sudah menjadi concern dari masalah-masalah HI. Sudah menjadi bagian dari masalah-masalah hukum internasional atau masyarakat internasional, ya. Apa itu? Misalnya masalah demokrasi. Masalah demokrasi itu kan sebenarnya merupakan masalah dalam negeri, ya. Yang negara yang mau menganut demokrasi ataupun negara yang tidak mau menganut demokrasi, yaitu urusan negara itu sendiri. Nah, awalnya dulu begitu, nah tapi sekarang tidak bisa, ya. Itu juga sudah menjadi kepedulian daripada masyarakat internasional. Misalnya kasus yang terbaru ini, ya, yang terjadi adalah masalah kudeta militer yang terjadi di Myanmar, ya. Jadi militer Myanmar itu mengkudeta, ya, merebut kekuasaan atau mengkudeta pemerintahan yang terpilih dalam pemilu, ya. Ini ternyata menggemparkan dunia sehingga negara-negara lain mengecam aksi daripada militer Myanmar, ya, yang melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan terhadap pemerintahan yang sah. Bahkan negara-negara di Amerika dan Eropa itu sudah mulai memberikan sanksi kepada militer Myanmar, ya, memberikan sanksi. Nah, kita lihat di sini negara-negara lain memberikan sanksi kepada suatu negara, ya. Atau suatu negara itu memberikan sanksi kepada negara lain. Padahal yang masalah yang dipersoalkan itu adalah masalah demokrasi.
yang biasanya menjadi urusan internal, urusan dalam negeri, tapi sekarang itu sudah menjadi ditarik menjadi masalah internasional. Ya, terbukti dengan suatu negara itu bisa memberikan sanksi kepada negara lain karena negara tersebut tidak demokratis. Nah, ini perkembangan baru ya, di mana HI itu juga sampai mengatur masalah demokrasi ya, seperti itu. Kemudian yang terbaru juga sekarang ini di masa pandemi ini ya, pengaturan HI pun sekarang melebar lagi, meluas lagi kepada misalnya distribusi vaksin COVID ya. Nah, ini pun sekarang mulai muncul pengaturannya. Di mana sekarang negara-negara di dunia ini berebut vaksin ya, karena harus berlomba-lomba memvaksin warga negaranya ya. Sedangkan vaksin ini masih cukup langka ya, belum banyak diproduksi. Sedangkan negara-negara berebut untuk mendapatkan vaksin tersebut ya. Misalnya Indonesia sudah memesan berapa ratus juta vaksin. Nah, itu tentu masih harus menunggu ya, belum langsung bisa didapatkan vaksinnya. Nah, bukan hanya Indonesia, negara-negara lain pun sama ya. Sehingga terjadi ini perebutan vaksin. Nah, ini pun mulai diatur oleh HI ya, supaya tidak terjadi kekacauan ya, supaya terjadi ketertiban dalam distribusi vaksin. Nah, itu perkembangan terbaru daripada HI di masa pandemi ini ya. Kemudian juga WHO juga mengeluarkan berbagai macam pedoman atau standar-standar ya, atau protokol-protokol di dalam menghadapi pandemi ini, di dalam menangani penyebaran virus COVID ini. Nah, itu protokol-protokol ya, standar-standar, pedoman-pedoman WHO itu juga dipakai negara-negara, diterapkan oleh negara-negara ya, dalam rangka menangani pandemi ini. Nah, itu juga perkembangan baru ya, bahwa organisasi internasional seperti WHO itu ya, berperan memberikan suatu kebijakan ya, atau pedoman bagi negara-negara khususnya dalam menghadapi pandemi COVID ini. Itulah ya beberapa perkembangan hal yang terbaru ya, yang bisa saya jelaskan. Saya rasa cukup dulu ya untuk materi pengantar hari ini. Nanti minggu depan kita lanjut ke materi yang selanjutnya ya. Hari ini kita cukup membahas pengantarnya dulu ya, berupa peristilahan dan pengertian daripada HI. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.